Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matika Wijaya, orang pertama dari tim Pro. Saya Ahmad Labib Husain, orang kedua dari tim Pro. Saya Siti Fanika, orang ketiga dari tim Pro. Saya Tabjid, orang pertama dari tim kontra. Nama saya Rizky, saya orang kedua dari tim kontra. Saya Dwi Suryana, orang ketiga dari tim kontra. Saat ini kita sering mendengar berita pelajar SMA tawuran. Bahkan mahasiswa antara perguruan tinggi, aksi kebut-kebutan di jalan raya, kasus narkoba, dan berbagai perilaku yang tidak terpuji yang telah terjadi di kalangan pendidikan. Kenapa hal ini terjadi? Semua hal tersebut dilatar belakangi berbagai hal, terutama kurangnya pendidikan karakter dan pengembangan diri yang menjadikan sikap dan moral perilaku yang terpuji serta pengembangan untuk menjadi jati diri mempunyai potensi yang positif. Menurut Ratna Megawangi, karakter pendidikan siswa adalah untuk mengukir akhlak melalui proses pengetahuan yang baik, mencintai yang baik, dan bertindak yang baik. Peran sekolah sangatlah penting dalam hal ini. Sebagai pendidik, sekolah mengajarkan segala bentuk pendidikan akademik maupun non-akademik. Dalam hal ini peran guru juga bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pelajaran kepada setiap siswa. Tetapi lebih dari itu, guru bertanggung jawab dalam membentuk karakter siswa menjadi lebih baik lagi, sehingga menjadikan siswa sebagai generasi yang cerdas, solid, dan terampil dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan karakter siswa yang baik, menurut John Luther, lebih patut dipuji daripada bakat yang luar biasa. Hampir semua bakat adalah anugerah, tetapi karakter baik tidak dianugerahkan. Jadi penting untuk kita memiliki karakter, kita harus membangunnya. Jadi karakter siswa tidak dibentuk melalui dari kecil, tetapi juga kita harus membangunnya dengan cara kita membangunnya. Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan proses pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang pertama dari tim kontra. Ingin menyangga orang pertama dari tim pro. Pendidikan karakter siswa. Anda mengatakan bahwa pendidikan karakter siswa adalah untuk mengukir akhlak melalui proses pengetahuan yang baik dan bertindak yang baik. Nyatanya masih banyak kasus kekerasan di sekolah yang di dalamnya terlibat siswa. Kekerasan anak di sekolah dan kenakalan remaja yang meningkat membuat saya bertanya, bagaimana sebenarnya pendidikan karakter yang ada di sekolah kita? Ada juga data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di sekolah. Persentasenya nomor 2 setelah kekerasan seksual terhadap anak di rumah. Jika tawuran antar pelajar masih sering terjadi, kekerasan seksual di kalangan siswa terus meningkat, saya pikir pemerintah belum berhasil menyelenggarakan pendidikan ini. Ada juga hal yang lebih kecil dari kekerasan, seperti siswa tidur di kelas pada jam pelajaran, tidak memperhatikan apa yang diterangkan guru saat mengajar, siswa menonton film porno, siswa bergaya seperti seorang preman yang tidak beraturan dari ujung kaki sampai rambut, dan siswa yang mempermainkan gurunya. Di antara bergesernya nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai budaya bangsa semakin memudar, kemandirian bangsa melemah. Hal itu diperparah dengan kurikulum pendidikan yang melaksanakan pendidikan karakter dengan kurang baik. Dari hal-hal yang saya sampaikan tersebut, itulah yang membuat saya bertanya, bagaimana pendidikan karakter yang ada di sekolah? Tadi orang pertama berkata, Anda tadi berbicara tentang kekerasan. Maaf, di sini kami bukan membahas kekerasan, tetapi tentang pendidikan. Kita membahas pendidikan karakter siswa.
Dan di sini kami ingin membahas tentang pendidikan karakter siswa. Pendidikan karakter siswa itu dibangun untuk mendisiplinkan siswa. Tanpa adanya pendidikan karakter, hormat dan sopan santun kepada orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Tidak hanya di sekolah-sekolah tingkat atas, bahkan di sekolah dasar pun kerap terjadi masalah-masalah sosial tersebut. Pendidikan karakter dipasang sebagai solusi adanya kekurangan disiplin siswa di sekolah. Pendidikan karakter dijadikan alat untuk mengkarakterkan siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih bertindak sesuai dengan norma dan aturan berlaku. Melalui kegiatan ini pula, siswa dibiasakan melaksanakan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti gotong royong, sopan santun, saling menghormati, dan lain sebagainya. Tanpa adanya pendidikan karakter siswa, diapakan penerus bangsa kita? Lalu bagaimana masa yang akan datang? Mulai dari sekarang, pendidikan karakter siswa dibangun. Pendidikan harus Saya orang kedua dari tim kontra. Pendidikan karakter siswa tidak begitu terlalu diperlukan dalam diri SMA. Jadi bisa dikatakan siswa SMA sudah memiliki karakter masing-masing yang sudah tertanam dari diri mereka sendiri-sendiri dengan sendirinya karena sudah terbiasa dengan apa yang mereka hadapi di SMA. Dan kurikulum khusus untuk pendidikan karakter sebenarnya tidak diperlukan. Namun, jika dimasukkan dalam pembelajaran, hendaknya tidak hanya menitik beratkan pada budi pekerti. Bagaimana budi dan bentuknya yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah karakter bangsa yang menghidupkan. Harapan yang realistik sebuah manusiawi. Jika tawuran antar pelajar masih marak, kekerasan seksual di kalangan remaja masih meningkat, saya kira pemerintah belum berhasil dalam menjalankan pendidikan ini. Ada juga hal yang lebih kecil dari kekerasan seperti siswa tidur di kelas pada jam pelajaran, tidak memperhatikan apa yang diterangkan guru. Siswa menonton film porno, siswa bergaya seperti seorang preman yang tidak beraturan, dan ujung halnya sampai rambut dan guru dipermainkan. Di antara bergeser nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai budaya bangsa semakin memudar. Kemandirian bangsa, nilai-nilai budaya bangsa kemandirian bangsa melemah. Hal itu diperparah dengan kurikulum pendidikan yang melaksanakan pendidikan karakter dengan kurang baik. Dari hal-hal yang disampaikan, saya ingin menjaga orang pertama. Tadi orang pertama berkata bahwa tadi Anda berbicara tentang kekerasan. Maaf, di sini kami bukan membahas tentang kekerasan, tapi di sini kami membahas tentang apa itu karakter. Mungkin beberapa orang masih asing dengan yang namanya pendidikan karakter. Selama ini yang baik diketahui yaitu berbagai mata pelajaran formal seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Karakter adalah sifat yang dibawa oleh setiap individu yang setiap orang memiliki karakter masing-masing. Pengertian karakter lebih mengarah pada moral dan budi pekerti seseorang, tentunya yang bersifat positif. Karakter seorang individu terbentuk sejak dia masih kecil karena pengaruh genetik dan lingkungan sekitar. Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya dan akan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, selalu manusia, lingkungan, dan kebiasaan terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum,
dan adat istiadat. Sebenarnya pendidikan karakter ini telah didapatkan sejak dari kecil dari lingkungan keluarga masyarakat serta dalam lembaga pendidikan di sekolah. Misalnya, siswa yang di dalamnya sudah mencakup nilai-nilai pendidikan karakter. Namun ternyata itu semua belum cukup tanpa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan dan keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan karakter. Sudah semestinya kedua orang tua menanamkan pendidikan karakter pada anak sejak dini, baik dari perkataan maupun perilaku sehari-hari. Contohnya, sejak kecil seorang anak dididik untuk selalu menghormati kedua orang tua. Saya akan menyangka orang ketiga dan tadi berkata bahwa tidak ada hubungannya dengan kekerasan seksual terhadap anak. Sebenarnya ada, karena karakter itu menyangkut luas. Misalnya dia berhubungan seksual, misalnya dia berhubungan seksual dengan gurunya karena dipaksa dengan gurunya, itu jelas saja melanggar norma, hukum, dan tidak manusiawi. Bagaimana kekerasan seksual terhadap anak sekolah dan kenakalan remaja yang meningkat membuat kita bertanya-tanya bagaimana sebenarnya pendidikan karakter yang ada di sekolah kita. Komisi Nasional Perlindungan Anak melansir data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di sekolah. Berdasarkan data kasus akan kekerasan terhadap anak selama 2016 kurang lebih 2.657 aduan yang masuk. Sekitar 60 presentasinya merupakan kasus kekerasan seksual. Ini semua jelas ada hubungannya. Jadi anak itu kalau memang dia melakukan hubungan seksual dengan gurunya karena dipaksa, itu akan merubah sifatnya. Dia menjadi pemalu, penakut, dan bahkan tidak mau mengobrol dengan orang lain karena takut akan adanya kekerasan seksual. Jadi pendidikan karakter siswa itu masih gagal, dibilang masih gagal. Setiap ganti menteri, ganti peraturan, ganti menteri, ganti peraturan. Jadi kan contoh misalkan di sekolah ada siswa yang tidak bisa menerima pendidikan karakter tersebut. Misalnya anak itu berpikir bahwa saya adalah orang yang keras, saya tidak akan bisa menerima materi-materi pendidikan karakter siswa tersebut. Di sini, jadi kesimpulannya ialah lingkungan dan keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan karakter. Dari orang tua yang sudah menanamkan pendidikan karakter pada sejak dini, baik dari perkataan maupun perilaku sehari-hari. Contohnya, sejak kecil seorang anak dididik untuk menghormati kedua orang tuanya, mengucapkan salam saat pulang ke rumah, maka selanjutnya akan menjadi kebiasaan yang baik dan disinilah menjadi kebiasaan yang baik. Dan disinilah terjadinya pembentukan karakter yang positif, yang senantiasa terus berkembang bertambah dengan berbagai kegiatan bermanfaat seperti mengaji, kerja bakti, dan berbagai bentuk pengembangan diri di dalam lembaga pendidikan. Di sini juga undang-undang menjelaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermakna dalam kerangka pencerdasan kehidupan bangsa. Jadi